Oke teman-teman, berjumpa lagi ya teman-teman. Di sini saya akan cerita teman-teman ya, bagaimana pengalaman saya ketika saya tuh belajar menggunakan drone KF102 ya, dan bagaimana awalnya gitu ketika saya membeli dan kemudian sampai saat ini, bagaimana kondisinya kan gitu kan. Nah teman-teman, drone ini ya, drone KF102 ini ya, mungkin bagi teman-teman yang baru memiliki ataupun kalau saya sendiri ini kebetulan ya, saya memiliki ini sudah hampir setahun, cuma beberapa bulan ini ya, ini memang sudah tidak saya terbangkan dan kondisinya sangat ya, ini ya, kayak mengkhawatirkan juga karena baterainya ini sudah melempung kayak gini. Salah saya nyimpannya seperti itu. Dan pada saat awal membeli ya teman, dengan dulu waktu setahun yang lalu ya. Nah ini, jadi karena memang saya dulu awam dan awal sekali memiliki drone dan hanya ingin untuk tambahan buat konten kan seperti itu, sehingga saya nekat membelinya ini dengan harga pada saat itu sekitar 2 jutaan, 2.200.000-an ya, kalau nggak tahu harga sekarang ya teman. Nah jadi pengalaman saya menerbangkan ini jatuh dulu ya, pertama jatuh dan saya servis kan jadi, dan ini setelah itu juga ini sempat jatuh juga dan sempat hilang hilang kontak atau hilang apa saat menerbangkan ya teman. Saya pernah ini menganggapnya drone ini sudah hilang pada saat itu ya. Jadi itu momen-momen saya ketika memiliki drone ini memang apa ya, sempat karena masih awal mendebarkan gitu kan. Cuma ada plus minusnya ya teman-teman. Plusnya kita sebagai pemula gitu kan, belajar dengan menggunakan drone ini, dan karena memang dari harga pun tidak terlalu mahal teman-teman ya, jadi kadang-kadang tidak terlalu sayang juga ketika berisiko ya seperti itu. Dan plusnya itu saya sendiri karena mungkin orang awal dan alat yang saya gunakan seperti contohnya HP ya teman, HP saya itu mungkin kurang, kapasitasnya kurang bagus ya untuk ini, dan saya cari di aplikasi yang lain seperti itu untuk pengguna ini ya, mana ya di sini. Nah ini dengan FSGPS Pro ini ya, itu, dan hasilnya itu teman-teman ya, ini sangatlah apa ya, terjadi delay ya teman-teman, terjadi delay sehingga kesulitan saya itu memakai ini seperti ini nih yang sering saya gunakan. Aplikasi lain saya coba, mungkin karena saya yang gaptek gitu seperti itu ya, atau memang tidak tahu, tapi teman-teman saya pernah mencobanya yang paham di drone gitu kan, dengan aplikasi lain untuk menerbangkan ini sulit sekali juga seperti itu, karena mungkin HP saya kurang mendukung. HP saya itu adalah seri Oppo ya, Oppo seri A54 ya, yang RAM 6 gitu, RAM-nya 6 seperti itu, mungkin kurang mendukung sehingga ketika terbang gitu teman-teman, ketika terbang drone ini terbang itu delay berapa detik. Nah itu yang tidak semangat membuat saya tuh ngonten dengan drone seperti itu, dan sampai sekarang saya belum bisa kebeli HP yang kapasitasnya mendukung, sehingga untuk beberapa bulan ini drone ini tidak saya terbangkan. Terakhir kemarin saya menerbangkan sekitar bulan Juni, Juli, Oktober, Juni, Juli, nah, sekitar 3-4 bulan yang lalu saya menerbangkan ini dan sempat jatuh sekali gitu kan. Jadi ketika inilah salah satu minusnya drone kecil seperti ini ya teman, kalau kita menerbangkan di daerah pesisir gitu kan, itu kalah dengan angin atau di persawahan. Nah kemarin yang 4 bulan yang lalu saya itu menerbangkan ya drone ini ketika di area-area persawahan ya teman. Untungnya itu pas jatuh itu di jerami ataupun apa, bekas padi itu ya yang sudah dibakar. Jadi kan begitu jatuh itu kan cuma masuk seperti tanah itu aja ya. Jadi dengan ketinggian, karena itu kena angin ya teman, saya tidak bisa mengendalikan angin kencang gitu kan, saya paksakan untuk terbang. Nah ternyata itu kan, ternyata berlawanan gitu kan, akhirnya apa dia itu mundur gitu kan. Nah di belakangnya itu ada pohon kelapa kan seperti itu, sehingga menyenggollah daun kelapa itu dan jatuh, itu tinggi teman-teman ya, dan akhirnya drone ini masuk ke dalam tumpukan damen kalau bahasa Jawanya ataupun jerami ya, bekas padi itu. Tetapi untungnya sudah dibakar, jadi begitu masuk hitam semua ini kan seperti itu, jadi semua hitam, dan saya bersihkan dan saya terbangkan kembali ya masih normal seperti itu. Karena
pengalaman saya juga waktu pertama kali beli, waktu awal-awal saya menerbangkan itu, ini nabrak teman-teman. Saya tidak bisa mengendalikan karena main di indoor seperti itu ya. Ya mungkin kalau outdoor masih bisa saya kendalikan, walaupun itu delay dengan aplikasi ini tadi, itu masih delay beberapa detik, tetapi masih bisa saya kendalikan ketika di outdoor ya. Nah, saat itu saya nyoba di indoor, ternyata tidak segampang apa yang kita karena kita memang pengalaman minim ya, artinya jam terbang kita sebagai pilot ini masih sangat minim sekali, sehingga pada saat itu nabrak. Nah disitulah saya tidak berani akhirnya untuk di indoor karena memang belum berapa pengalaman. Dan kebetulan yang nyerpis dulu gitu kan, yang nyerpis drone ini itu adalah ya dikatakan bisa ngerakit ya seperti itu, sehingga paham. Jadi dibuka itu dikencang-kencangkan semua ini, sehingga jatuh yang kalau nggak salah malah jatuhnya itu pernah nabrak lagi, cuma masih selamat artinya, kemudian jatuh dari ketinggian, jadi masih aman. Jadi kayaknya ini kejadian itu sudah 3 kali teman-teman. Jadi jatuh 2 kali, nabrak itu sekali kan seperti itu. Karena yang kedua itu saya itu nabrak karena teman-teman ini hati-hati juga teman-teman ya. Saat saya menerbangkan itu ini, nah jadi mungkin gegabah ya, kondisi dari sayap-sayapnya ini dari ini belum mentok gini ya teman. Jadi belum, nah sampai bunyi ini belum gitu kan. Ini yang kemarin menjadi pengalaman saya. Jadi ini sudah saya lebarkan, cuma belum mentok. Jadi ketika naik ternyata oleng teman, berat sebelah dan akhirnya jatuh gitu kan. Nabrak ya di halaman sekitar rumah kan seperti itu. Untung saja tidak terlalu tinggi dan masih bisa terselamatkan. Jadi antara baling-balingnya ini gores semua seperti itu. Cuma bukan ini satunya ya. Jadi gores semua. Nah, yang jatuh yang ketiganya itu yaitu tadi di tumpukan damen atau jerami, sehingga masih selamat. Cuma ketika ketika jatuh ini hitam semua sebetulnya, karena ya di dalam abu ya, dalam bekas bakaran jerami itu, sehingga saya mikirnya di dalam ini banyak debu-debu kan seperti itu. Nah, akhirnya saya bersihkan, ya masih bisa terbang normal. Cuma yang menjadi tidak semangat saya itu memang sekarang untuk konten dengan menggunakan drone ini, ya beberapa view sudah saya ambil ya, karena jujur terakhir pengalaman itu yang yang sempat hilang kontak ya teman. Artinya pernah drone ini saya terbangkan di Kalimantan gitu kan. Jadi posisinya itu di atas tambang-tambang apa ya namanya, tambang-tambang ilegal atau apa gitu kan. Saya pengen melihat dari atas. Nah, tidak jauh dari situ ada kabel suntet ya teman-teman. Jadi jarak mungkin dari situ 300 meter atau 200, kayaknya 300-400 meter tuh ada kabel suntet. Nah, ternyata di situ saya juga masih menjadikan tanda tanya, tapi kalau menurut beberapa orang itu pengaruh dari kabel suntet. Jadi lepas kendali ketika itu ada kayak daya magnet itu, dia tuh langsung lepas kendali teman-teman. Jadi sampai remote saya ini ya teman-teman, remote ini. Nah, biasanya kan kalau dia hidup ya teman-teman. Nah, kalau dia hidup kan remote ini gitu kan. Nah, ini remote itu kan ya biasalah hidup lampunya, kemudian dari angka-angka bisa kita kontrol kan, seperti itu ya. Nah, di sini langsung kuning gitu ya teman-teman, langsung kuning. Terus jangkauan itu sampai melebihi dari berapa ya? Artinya 2500 sekian gitu, seperti itu. Jadi itu yang membuat panik juga, sempat hilang koneksi, jadi mati semua ini kan. Tetapi pada beberapa menit kemudian gitu kan, tombol GPS-nya bunyi tit gitu kan. Nah, saya mikir wah ini masih terkoneksi ya gitu kan. Jadi saya pencet untuk landing dan boarding ini secara otomatis, akhirnya dia kembali teman-teman. Padahal saya mikirnya udahlah ini udah hilang ya, udah jatuh ya seperti itu, tapi ternyata masih kembali juga kan seperti itu. Nah, itu pengalaman saya ya teman-teman, menggunakan drone KF102 ini ya. Dan sampai sekarang drone ini belum sempat saya pakai lagi karena memang belum semangat, karena terkendala dari nggak tahu. Mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman, saya mohon untuk dicarikan ya aplikasi pendukung untuk menerbangkan drone ini. Kalau di HP-HP yang seperti kami ini, HP yang masih RAM 6 ya, itu aplikasi apa gitu kan. Karena saya cari yang lain-lain ternyata saya belum bisa nyetel seperti itu, hanya menggunakan yang bawaan dari drone ini sendiri, yaitu
VS GPS Pro ini ya, dan ternyata delay ya. Ya kalau digunakan masih tidak apa-apa. Nah jadi itu sekedar pengalaman saya teman-teman memiliki drone KF 102 ini adalah 102, dan ya pengalaman saya ya kalau menurut saya masih kurang puas gitu kan, kurang puas karena saya sendiri belum begitu mahir ya, senang saja menerbangkan. Tapi kalau di sini juga saya menerbangkan, anginnya terlalu kencang dan khawatir juga kan. Tapi suatu saat saya gunakan kembali. Nah itu ya teman-teman, sedikit pengalaman dari saya, mungkin ini bisa bermanfaat ya. Nggak tahu kalau masalah harga sekarang, dulu waktu di setahunan yang lalu ini harganya sekitar 2 juta lebih. Tapi dengan baterai yang double ya, yang double. Tapi ini sudah melempung, nggak tahu ini. Kalau kemarin kayaknya sudah pengaruh, saya juga karena mau kepake dulu nggak jadi kepake-pakai, sehingga ya ini kondisinya seperti ini kan. Jadi tidak tahu ini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Berjumpa lagi di cerita dan video-video berikutnya.